Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Ardia Garini dengan NIM 1482-3072. Di sini saya akan menjelaskan tugas ETS dari mata kuliah Manajemen Data dan Keamanan Cyber kelas B dengan dosen pengampu Bapak Haidir. Nah, tugasnya itu di sini yang pertama ada pada tokoh tersebut. Saya telah membahasnya sebelum masuk di soal ini. Pertama, di sini saya sudah mendownload implementasi tokoh sederhana ini. Saya sudah download dan sudah saya ekstrak juga. Terus saya masukkan ke pada folder htdocs. Terus saya juga sudah menyalakan SEM saya ini. Terus saya juga sudah masuk pada localhost. Di sini sudah saya impor semuanya yang ada di sini. Ini sudah saya impor juga ke dalam sini. Ya sudah saya ekstrak tadi. Lalu saya juga sudah di sini kan tadi sudah saya masukkan ke htdocs. Di sini. Nah, ini hasil ekstrakan saya tadi dari zip. Lalu sudah saya sini toko baju. Terus saya juga sudah memasukkan di localhost ini tadi. Nah, ini tampilannya indeks dari kode ini. Ya, ini merupakan kodenya dari yang ada di folder tadi. Nah, di sini kodenya terdapat begin transaction. Ini dia. Begin transaction ini kode untuk dimana mulainya transaksi dari apapun yang dijalankan. Ini adalah fase awal dari 2PL, yaitu 2PL itu two-phase login tadi. Di sini disebut dengan growing, dimana ini adalah fase penguncian, dimana semua ada jadi dimana data yang dibutuhkan itu akan dikunci di begin transaction ini. Nah, selain itu juga ada check stock. Ini adalah program untuk memeriksa stok dengan mengunci, misalnya dengan mengunci kayak baris tertentu atau produk-produk yang dipilih saja seperti itu. Dan ini adalah bagian dari fase pengunci untuk mengubah data lain untuk menjadi hingga transaksi selesai lah intinya. Jadi data itu dikunci sampai transaksi itu selesai seperti itu. Jadi code-nya tuh ini, check stock ini. Terus di tahap selanjutnya itu ada update stock. Update stock ini untuk perubahan stoknya setelah pengujian, program ini melakukan perubahan stok gitu. Jadi yang tetap berada di fase growing juga. Karena semua pengujian ini dibutuhkan setelah diperoleh seperti itu. Sampai proses pelepasan itu tidak ada yang dilepas dari proses growing tadi, dari bagian phase login tadi atau 2PL. Setelah itu ada yang namanya shirking atau pengakhiran. Setelah itu ada tahap selanjutnya itu yang dinamakan shirking. Ini dia. Shirking itu
dia itu apa ya, disebut dengan pengakhiran. Nah, ini dia. Kenapa disebut shirking? Karena setelah perubahan semuanya terjadi selesai di model stock dari cek stok, update stok ini, lalu transaksi ini tadi selesai transaksinya itu di komite ini, itu namanya proses fase keduanya dari. Nah, ini dia proses keduanya dari 2PL, yaitu fase shirking, yang dimana semua kunci ini dilepas secara otomatis lalu kalau seumpama dia ada masalah, nah kita kembali ke rollback ini, kita ketik code MySQL rollback ini, lalu membatalkan semua perubahan dan melepaskan semua kunci, misalnya kayak stok atau tidak ada stok, ternyata tidak ada stok gitu, jadi stoknya tidak mencukupi itu. Ini bisa dengan implementasi two-phase logging ini itu akan, jadi itu agar menjaga konsisten data dan mencegah kondisi apabila datanya itu kayak saling tumpang tindih atau apa ya, saling kejar, bukan saling kejar, balapan datanya gitu. Misal ada penggunaan atau mencoba membeli produk dan di satu waktu yang sama, itu biasanya kalau tidak menggunakan 2PL mereka akan terjadinya stok bisa minus atau tidak konsisten gitu datanya. Jadi biasanya seperti itu yang terjadi dengan 2PL ini. Kita bisa memastikan hanya data transaksi aja yang bisa menyimpan stok untuk produk tertentu untuk suatu waktu. Jadi kayak menjaga keamanan data, seperti itulah. Oke, pada soal 2 ini, pada toko online tersebut ada kemungkinan belum adanya pengamanan menggunakan prepare statement. Berikan implementasi prepare statement dan jelaskan mengapa dan bagaimana prepare statement dapat membantu mencegah SQL injection. Oke, kita kembali lagi ke code-nya tadi. Nah, ini dia code-nya. Nah, di code ini kan ada daftar produk dan beli produk. Nah, pada beli produk ini untuk prepare statement-nya yaitu ada di sini. Nah, di sini. Nah, di sini untuk itu apa tuh tadi apa soalnya? Lupa gue. The way you talk to me. Baik, di sini tadi terdapat 2 file ya, ada beli produk dan daftar produk. Nah, di beli produk sendiri itu kebetulan ada prepare statement-nya, yaitu di sini, dicek. Ini di MySQL prepare dan di check stock execute ini tadi prepare. Ini juga termasuk, pokoknya ini 3 ini prepare
prepare statement itu sendiri. Ketik kayak 1 kali 1 atau 1 tambah 1 gitu, input OR 1 sama dengan 1 akan menjadi teks biasa dan tidak akan memengaruhi logika query. Nah, di sini selain di check stock tadi, di insert transaksi juga terdapat prepare statement ini tadi. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Nah, kalau di insert transaksi ini kenapa ada prepare? Jadi ya sama seperti tadi, jadi untuk mengamankan lah ini gitu. Sepengetahuan saya. Jadi membantu mencegah SQL injection. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Kita bisa langsung ke implementasinya aja. Sebentar. Nah, di sini kita langsung ke implementasinya aja. Nah, sini masuk ke daftar produk. Terus kita masukin di daftar produk ini, saya masukkan ini, jangan lupa kasih ini maaf, ini 1 sama dengan 1. Nah, ini kan tidak ada produk yang sesuai dengan pencarian. Seperti itu. Lalu, kita kembali lagi ke ini. Kita kembali lagi ke sini. Jadi seperti itu penjelasan dari prepare statement tadi. Contohnya itu seperti itu. Baik, untuk soal ketiganya ini kan tadi kan sudah melakukan pengujian 1 sama pada prepare statement. Nah, itu kan tidak bisa. Ini tadi. Setelah udah lakukan ini, hasilnya kan tidak ada produk yang sesuai dengan pencarian. Jadi seperti itu hasil dari prepare statement SQL injection. Sepengetahuan saya sendiri, karena saya sebenarnya masih belum memahami materi ini sepenuhnya.
Nah, kita bisa coba ini kan tadi yang tidak ada produk yang sesuai. Nah, tapi setelah ditetapkan prepare statement, kita bisa coba kalau kita pakai prepare statement nih. Di toko baju ini kita cari produk. Kita masukkan 1 sama dengan 1. Ini kan nggak bisa. Coba kalau kita cari yang lain. Produk gitu ya. Nah, muncul kan? Nah, muncul. Ya, jadi ini setelah diterapkan prepare statement tuh bakal muncul seperti ini. Jadi kalau sudah menggunakan prepare statement ini, menggunakan SQL injection, nah ini kan ada kan. Nah, tapi kalau kita ketik 1, ini kita cari, nah tidak ada produk yang sesuai dengan pencarian karena SQL injection tidak dapat masuk dikarenakan ada yang namanya prepare statement, di mana dia akan melindungi atau hanya membaca sesuai data yang udah kita masukkan kode tadi, seperti itulah. Jadi intinya prepare statement itu akan melindungi data kita, seperti itu. Karena ada prepare statementnya ini, jadi SQL injection itu nggak bisa masuk sembarangan ke data kita gitu. Oke, itu kan jadi dari soal nomor 3. Lalu selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu terapkan optimisasi query maupun indexing pada tabel-tabel di database toko underscore baju. Belum jelaskan caranya. Ini masuk ke localhost. Nah, ini dia toko baju. Nah, di dalam tabel produk terdapat ID, nama dan harga, ID, nama, harga dan stok. Di sini saya akan mencoba optimasi query-nya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan query-nya. Select from
produk where harganya ini di bawah 100.000. Bisa sih terserah harganya minta di sini aku mau cari harga di bawah 100.000 aja. Bentar, ini ada kesalahan kok di stok. Terus di sini ambil 2 gini. Terus kirim. Nah, ini dia. Coba dulu. Stoknya di bawah 2 itu ini itu sebelum nah itu query yang terjadi sebelum saya masukkan ya. Nah ini setelah saya coba untuk dengan query yang lebih singkat saja agar lebih optimal. Seperti bentar kehapus bentar select harga nama from product where stock sama dengan 2. Maaf, bukan sama dengan P. Ini 2. Oke. Nah, di sini di sini hanya akan menampilkan harga dan nama saja. Setelah di sini, karena di sini akan lebih cepat dan lebih singkat jika kita melakukan query ini yang telah saya optimalkan harga, nama, from, product, where, kedua di sini. Ini ada. Karena yang hanya muncul akan nama dan harga, hal itu akan lebih dapat lebih cepat dieksekusi gitu. Nah, jadi lebih singkat. Di sini emang sebenarnya bisa lebih cepat sih, tapi emang laptop saya agak sedikit kentang, jadinya jadi 110 detik selama itu. Nah ini kan optimisasi query-nya. Di sini kan query indexing pada tanggal bersama baju. Nah ini localhost, coba kita indexin.
Jadi kita ke indexing. Ini indexing itu apa sih? Indexing itu pembuatan struktur database agar lebih mempercepat proses indexing pencarian data. Indeks bekerja seperti indeks bekerja di buku, bukan sih, bukan di buku, kayak di pilihan gitu, ada produk. Terus lalu kita buatkan indeks untuk membuat database, untuk membuat data tanpa pindah seluruh tabel. Nah, contohnya untuk membuat tabel di MySQL kepada data transaksi ini, kita akan buat get index transaksi underscore product ID on transaksi ini product underscore ID aduh, mata saya agak sedikit gini ya, jadi kalau perhatikan agak gini. Nah, ini dia, lama sekali, ada 0,1413 detik. Di sini kita sudah melakukan pembuatan indeks di tabel transaksi, di mana akan mempercepat pencarian dan penggunaan lebih sedikit. Tapi di sini CPU-nya sebenarnya kan lebih rendah untuk menggunakan transaksi. Tapi di sini berhubung laptop saya agak sedikit kentang, jadi tetap saja jadi 1413. Ini seumpama laptop saya lebih bagus, jadi lebih cepat, seperti itu transaksinya. Dengan begitu, jadi hasil penjelasan saya, maaf kalau ada sedikit yang terpotong-potong atau mungkin videonya tidak lancar karena saya juga sedikit memahami dan saya sedikit membaca sedikit tentang beberapa code-nya dan beberapa contoh SQL-nya. Mohon maaf, saya akhiri ya tugas saya untuk melengkapi tugas ETS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.